Jangan salah sob, Suzuki juga pernah juara di WSBK. Inilah dia motornya. Mungkin kiprah Suzuki tak sementara pabrikan Jepang lain di gelaran WSBK, karena mereka sudah undur diri dari ajang balap tersebut sejak tahun 2015. Meskipun begitu, Suzuki juga pernah menorehkan kenangan manis di WSBK ini karena pernah merasakan gelar juara dunia walau cuma sekali saja yang mereka dapatkan lebih dahulu dibandingkan Yamaha, yakni di tahun 2005. Sementara Yamaha baru berhasil merengkuhnya di tahun 2009. Yaps, GSX-R 1000 K5 adalah aktor di balik kesuksesan Suzuki di WSBK pada musim 2005 bersama pembalapnya Troy Corser. Sementara tim balapnya kala itu bernama All-Star Suzuki Corona. Yang sayangnya di tahun 2019 kemarin, si Corona ini kembali berhasil mengguncang dunia dengan metode yang berbeda. Eits, just kidding ya sob, karena itu adalah Corona yang berbeda. Suzuki bersama Troy Corser berhasil mengukuhkan gelar juara dunia WSBK musim 2005 dengan catatan 9 kali kemenangan race, 11 kali podium kedua, dan 6 kali podium ketiga dari 12 kali seri alias 24 race. Dan di tahun itu juga, Suzuki juga merebut gelar juara konstruktor. GSX-R 1000 K5 memang bukanlah motor terganas pada masa itu. Di tahun 2005, banyak sekali motor sport 1000cc yang saling jegal dalam menghadirkan produk terbaik mereka. Di mana kala itu ada CBR 1000RR yang semakin disempurnakan, lalu ada Yamaha YZF R1 yang juga kian perkasa, serta tantangan juga datang dari geng hijau Kawasaki lewat ZX-10R yang memasuki tahun keduanya. Namun di ajang WSBK sendiri, tantangan terberat datang dari sang penguasa yakni Ducati melalui Ducati 999F series-nya. Di mana gelar juara yang diraih oleh Suzuki di tahun 2005 ini seolah hanya selingan saja, sebab di tahun 2003, 2004, dan 2006 dikuasai sepenuhnya oleh Ducati. GSX-R 1000 K5 memiliki desain yang cukup minimalis namun ikonik dan timeless. Nggak lebay, namun juga nggak eksotis. Lampu utama single reflektor seolah ingin tampil beda dibanding superbike Jepang lainnya yang rata-rata pakai dual reflektor. Bentuk headlamp GSX-R 1000 K5 ini juga sangat khas Suzuki banget, yang bahkan desain ini banyak diturunkan ke beberapa model mereka, salah satunya Suzuki Arashi yang dulu pernah dijual di Indonesia. Salah satu generasi Satria F150 juga pernah mengadopsi desain headlamp seperti ini. Framenya memakai aluminium twin spar dan memiliki mesin compact berkapasitas 998,6 cc yang membuat motor ini memiliki bobot sangat ringan untuk ukuran motor produksi massal yang hanya seberat 166 kg saja bobot kosong. Jadi meski secara power mesin telah lebih superior dibandingkan para rival, namun motor ini memiliki power to weight ratio yang sangat bagus. Maka tak heran, GSX-R 1000 K5 ini memiliki catatan akselerasi yang sangat baik, yang dapat melesat dari dia mencapai kecepatan 60 mph alias 97 km/jam hanya dalam waktu 2,46 detik saja, yang mana ini mengungguli CBR 1000RR, ZX-10R ataupun YZF R1. Sementara dalam melipat strike sejauh 1/4 mil atau 402 meter, GSX-R 1000 ini hanya kalah 0,01 detik saja, sangat tipis dari ZX-10R. Dengan catatan waktu di angka 9,77 detik saja. Akan tetapi, masih tetap mampu mengasapi CBR 10RR ataupun YZF R1. Sebagai informasi, GSX-R 1000 K5 memiliki mesin 4 silinder inline 998,6 cc yang mampu memuntahkan power sebesar 178 horsepower di 11.000 rpm dan torsi di angka 118 Nm yang mampu diraih di RPM cukup rendah yakni 8.500 saja. Dengan model ini serta memiliki bobot yang ringan, motor ini sanggup melesat mencapai kecepatan puncak di angka 292,9 km/jam.
Sementara untuk melesat dari dia mencapai kecepatan 100 km per jam, hanya butuh waktu super singkat, di angka 2,8 detik saja. Di mana para motor lain sekelas, biasanya masih membutuhkan waktu sekitar di atas 3 detik. Konsumsi bahan bakarnya sendiri berkisar di angka 14,5 km per liter. Dan memiliki kapasitas tangki seluas 18 liter, ini artinya Genesis R1000 K5 mampu diajak riding sejauh 262 km dalam sekali pengisian full tank. Spek teknis mesin tersebut memakai sistem katup DOHC16 klep yang dilengkapi dengan TSCC alias Twin Swirl Combustion Chamber, yaitu teknologi pusaran ganda yang terjadi di ruang bakar. Dengan TSCC ini mampu membuat pembakaran lebih maksimal dan lebih irit bahan bakar. TSCC sendiri sudah dipatenkan oleh Suzuki, jadi siapa yang mau pakai harus bayar, dan sudah mereka gunakan di motor-motor mereka sejak tahun 1988. Nah, mesin K5 ini memakai sistem pendingin cairan dan memakai sistem bahan bakar electronic full injection 4x44 mm throttle body. Dan model ini berlanjut di tahun 2006 sebelum akhirnya kembali diperbarui pada tahun 2007 dengan kode K7 dan dilanjutkan dengan kode K8. Pada generasi ini, perubahan besar ada pada desain lampu utama serta bagian engine-nya. Bagian engine-nya dilengkapi dengan Suzuki Dual Throttle Valve atau SDTV yang akan menjamin pasokan udara plus bensin pada low dan mid-range throttle secara maksimal. Lalu ada Suzuki Drive Mode Selector, yaitu tipe pemilihan dalam riding mode. Terdapat 3 mode berkendara yaitu A, B, dan juga C. Lalu masih ada Suzuki Exhaust Tuning System yang akan mengatur tekanan sistem buangan sehingga torsi mesin tetap terjaga. Lalu ada juga Idle Speed Control yang akan membantu pada saat cold starting dan juga menjaga agar emisi yang dikeluarkan seminim mungkin. Dengan penambahan katalizer pada pembuangannya, Genesis R1000 K8 sudah lulus emisi Euro 3. Pada generasi ini, powernya naik menjadi 185,1 horsepower di 12.000 rpm dan akan semakin meningkat saat ram air diaktifkan menjadi 190 horsepower di putaran mesin yang sama. Sementara torsinya di angka 117 Nm pada putaran mesin 10.000 rpm. Namun dengan beberapa fitur tambahan tersebut, membuat bobot motor ini membengkak menjadi 172 kg bobot kosong, dan catatan akselerasinya juga sedikit lebih lambat, di mana melibas trek sejauh 402 meter membutuhkan waktu 10,3 detik. Padahal di generasi sebelumnya hanya 9,77 detik saja. Top speednya juga sedikit menurun ke angka 290 km per jam. Namun dalam hal konsumsi bahan bakar naik signifikan menjadi 18,1 km per liter. Model ini bertahan cukup lama dan generasi selanjutnya akan Mimin bahas jika memang respon video ini bagus sob. Jadi silahkan tulis di kolom komentar jika memang Mimin perlu membahas generasi selanjutnya.